Halo YouTubers, welcome back to this channel. Pada Februari tahun 1957 ditemukan mayat seorang anak kecil di dalam sebuah kardus di dekat hutan Susquehanna Road. Pada mayat yang ditemukan terbungkus selimut itu didapati banyak sekali luka pada tubuhnya. Meskipun polisi telah menyebarluaskan foto anak ini, namun sayangnya tak ada seorang pun yang mengaku mengenalinya. Hingga akhirnya kasus mayat di dalam kardus ini kemudian dikenal dengan Boy in the Box. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas kasus misteri yang menyeliputi kematian bocah di dalam box. Sebelum menonton video ini, bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Pada bulan Februari tahun 1957, seorang pria mendatangi hutan dekat Susquehanna Road, Fox Case di Philadelphia. Ia bermaksud untuk melihat jebakan tikus yang telah ia pasang hari sebelumnya. Akan tetapi tiba-tiba saja matanya terantuk pada sebuah kotak yang tergeletak tak jauh dari tempat ia memasang jebakan. Saat ia membuka kardus itu, ia begitu kaget mendapati mayat di dalam box tersebut. Namun meskipun begitu, pria itu tak melaporkan temuannya pada polisi. Ia segera bergegas meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian, siswa melewati hutan itu dan melihat kelinci-kelinci yang melompat di atas rerumputan. Lantas ia menghentikan mobilnya dan melihat kelinci itu. Namun kemudian ia menemukan sebuah kotak yang ternyata di dalamnya berisi mayat bocah laki-laki. Itu dikarenakan alasan ketakutan. Namun beberapa hari kemudian ia berubah pikiran dan menghubungi polisi. Pada tanggal 25 Februari tahun 1957, mayat yang terbungkus selimut dalam kardus itu akhirnya ditemukan. Mayat itu adalah anak laki-laki dengan usia sekitar 4-6 tahun. Memiliki tinggi sekitar 1 meter dan berat 15 kg. Mayat itu terbungkus selembar selimut dan tanpa pakaian. Terlihat pula rambut mayat seperti baru dicukur dan beberapa luka pada tubuhnya, seperti di dagu, kaki kiri, dan pangkal paha. Namun yang paling parah dan diduga menjadi penyebab kematian adalah luka di kepalanya. Pada tanggal 26 Februari 1957, polisi segera melakukan investigasi selanjutnya. Mereka mengambil sidik jari mayat tersebut dan mulai mengumumkan secara luas penemuan mayat beserta fotonya. Polisi meyakini bahwa kasus ini akan segera terpecahkan dan identitas mayat anak laki-laki malang itu akan segera ditemukan. Orang-orang dari minimal 10 negara bagian datang untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Namun anehnya, tak seorang pun mengklaim mengenal anak ini bahkan setelah berhari-hari berlalu. Dan pada akhirnya surat kabar lokal Philadelphia Inquirer mencetak hampir 400.000 selembaran yang menggambarkan ciri-ciri bocah laki-laki yang kemudian segera menyebarluaskannya ke seluruh Philadelphia. Polisi juga ikut menyebarkan foto postmortem anak laki-laki ini dengan ditambah pakaian juga dengan posisi duduknya, agar siapa saja mungkin dapat mengenalinya semasa hidup. Namun sampai akhirnya pada saat terakhir investigasi, tak seorang pun mengenal bocah laki-laki malang ini.
Kasus mayat anak laki-laki dalam kardus yang tak kunjung menemukan titik terang ini akhirnya membawa banyak teori yang mencoba untuk mengungkapkan identitas mayat, seperti apa motif di balik pembunuhannya. Berikut teori-teori tentang bocah yang ada di dalam box ini. Teori pertama, teori rumah panti asuhan. Seorang investigator medis bernama Remington Bristow bisa jadi adalah orang yang sangat memperhatikan perkembangan kasus ini. Bahkan pada tahun 1960 ia menghubungi seorang cenayang di New Jersey untuk melihat kasus ini. Berdasarkan petunjuk cenayang itu, Bristow kemudian dibawa ke sebuah panti asuhan yang berjarak 1,5 mil atau 2,5 mil dari lokasi tempat penemuan mayat. Saat sedang memeriksa, Bristow menjadi sadar bahwa selimut yang sedang dijemur di halaman panti asuhan itu sama halnya dengan selimut yang ditemukan membungkus mayat dalam kardus. Bristow percaya bahwa kemungkinan kasus ini berhubungan dengan anak tiri perempuan pengelola panti asuhan itu. Bisa jadi ia merupakan ibu dari anak itu. Namun setelah dilakukannya penyelidikan, kepolisian Philadelphia tidak menemukan hubungan antara anak dalam box itu dengan anak pemilik panti asuhan. Namun Bristow terus mencoba untuk membongkar kasus ini, bahkan hingga kematiannya pada tahun 1993. Teori kedua, teori wanita berinisial M. Pada Februari tahun 2002, polisi mendapatkan keterangan dari seorang wanita berinisial M yang nampaknya sangat masuk akal dengan kasus ini. Namun sayangnya wanita itu menderita gangguan mental. Beginilah kisah yang dituturkan wanita tersebut. Mempunyai seorang ibu yang sangat temperamental. Ibunya ini membeli seorang anak laki-laki dari orang tua kandungnya pada tahun 1954. Malangnya anak itu mendapat kekerasan fisik dan seksual selama tinggal di rumah M selama kurang lebih 2,5 tahun sampai akhirnya kejadian naas terjadi di tahun 1957. Pada saat makan malam, anak itu memuntahkan makanannya yang berupa kacang polong panggang. Ia langsung dipukuli oleh ibu M, bahkan kepalanya dibenturkan ke lantai hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian ibu M ini memandikan anak tadi dan memotong rambutnya untuk mengaburkan identitasnya. Kemudian anak yang telah menjadi mayat itu dibuang ke Fouquet's. Anehnya kesaksian wanita berinisial M ini nyaris sama dengan detailnya yang didapatkan polisi pada mayat. Misalnya saja rambut yang dipotong, jari-jari tangan mengeriput akibat terkena air setelah dimandikan. Bahkan ia bisa tahu isi perut mayat. Ketika dilakukan autopsi pada mayat memang ditemukan sisa-sisa kacang polong di dalam perutnya. Entah bagaimana wanita ini bisa mengetahui banyak detail, polisi kemudian justru kesulitan memverifikasi kesaksian M. Dikarenakan menurut tetangganya, pada waktu sekitar tahun 1950-an, tidak ada seorang anak laki-laki yang tinggal di rumah M. Adapun teori lainnya yaitu seorang ahli forensik bernama Frank Bender mengemukakan sebuah teori yang mengejutkan. Menurutnya, anak laki-laki yang telah ditemukan menjadi mayat itu kemudian dibesarkan sebagai anak perempuan. Menurut hasil investigasinya, hal ini bisa dilihat dari potongan rambutnya yang terlihat asal-asalan dan juga alis matanya yang terlihat seperti sengaja dibentuk. Mayat anak laki-laki ini kemudian dikuburkan di Potter's Field. Namun pada tahun 1998, kuburannya dibongkar untuk proses pengambilan DNA. Setelah itu mayatnya kembali dikubur, namun lokasinya kini pindah ke Ivy Hill Cemetery di Kennebuck, Philadelphia. Dan kasusnya hingga saat ini masih diliputi misteri.
Baik teman-teman semuanya, jika kalian mengetahui kisah ini dan menurut kalian teori apa yang cocok dalam kasus ini. Baik, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan jejak pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.